pagi. Waalaikumsalam, pagi nurse. Baiklah Ibu, perkenalkan saya nurse yang bertugas pada Rumah Sakit Jaya Bangsa ini. Saya Nurse Rofianti, biasanya dipanggil Nurse Israel, yang bertugas di ruang rawat inap Mawar ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang nanti ya Ibu. Sebelumnya boleh Ibu sebutkan nama dengan usia Ibu? Nama saya Salsabila. Kalau untuk usianya 40 tahun. Oh ya, benar. Dengan Ibu Salsabila usia 40 tahun ya Ibu. Biasanya Ibu Salsabila suka dipanggil apa? Biasa suka dipanggil Bila. Oke, Ibu Bila ya Ibu. Baik Ibu Bila, di sini saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apa yang Ibu rasakan? Keadaan saya tidak cukup baik, nurse. Saya merasa putus asa dengan semua penyakit yang saya derita saat ini. Oh, jadi Ibu merasa putus asa ya Ibu dengan penyakit Ibu ini? Oh, baik Ibu. Baik Ibu, terkait perasaan yang Ibu rasakan tadi, perasaan keputusasaan akibat penyakit yang Ibu rasakan tadi, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar Ibu untuk membahas tentang penyakit yang Ibu rasakan tadi, agar bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi hati Ibu. Bagaimana Ibu? Iya, boleh nurse. Oke, boleh ya Ibu. Untuk waktunya Ibu mau berapa lama Ibu kita berbincang-bincangnya? Kalau itu saya nurut aja, nurse. Oh baik, berarti Ibu nurut saya ya Ibu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincangnya sekitar kurang lebih 10 menit Ibu? Apakah Ibu bisa? Iya, bisa nurse. Baik, kita akan berbincang-bincang selama 10 menit ya Ibu. Untuk tempat berbincang-bincangnya, Ibu mau tetap kita berbincang-bincang di ruang rawat inap ini, atau Ibu mau saya ajak ke taman untuk berbincang-bincangnya? Sepertinya di sini saja, nurse, karena saya sudah cukup nyaman di sini. Oke baik, berarti kita berbincang-bincangnya di ruang rawat inap sini saja ya Ibu? Iya, nurse. Oke, boleh Ibu. Nah Ibu, karena kita sudah menemukan tempat berbincang yang nyaman untuk kita berbincang-bincang, bagaimana kalau kita lanjutkan bincang-bincang kita yang tadi ya Ibu? Iya, boleh, nurse. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya lagi, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan saat ini? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, nurse, jadi saya merasa sangat sedih dengan penyakit yang saya rasakan saat ini. Karena kan saya sudah sering berobat ya, tapi tidak kunjung sembuh gitu. Jadi saya tuh ngerasa kayak frustasi, putus asa gitu. Padahal berobat ini ya sampai bertahun-tahun, tapi nggak kunjung sembuh gitu. Jadinya sekarang saya udah males buat minum obat. Oh, jadi Ibu tuh merasakan putus asa ya Ibu karena Iya. penyakit Ibu tidak sembuh-sembuh. Iya, Selain betul. merasa putus asa yang Ibu rasakan itu, apakah ada perasaan yang lainnya yang mengganjali hati Ibu? Iya, nurse, jadi tuh saya merasakan perasaan sedih. Ya tentu saja saya sedih ya, nurse, karena kan saya memikirkan penyakit yang saya derita ini. Terus juga saya merasa gelisah dengan penyakit ini, yang kenapa gitu nggak sembuh-sembuh. Ya Ibu, pasti sangat sedih ya Ibu memikirkan penyakit Ibu saat ini. Karena Ibu terlalu memikirkan penyakit yang Ibu rasakan, apakah ketika di malam hari itu Ibu mengalami kesulitan untuk tidur atau pola tidur Ibu terganggu Ibu? Iya benar, nurse. Jadi ketika saat malam hari itu saya merasakan sulit untuk tidur. Terus juga saya tuh memiliki minat tuh nggak minat lagi rasanya tuh makan gitu, kayak ya nggak nafsu lagi gitu buat makan karena terlalu memikirkan penyakit ini gitu. Karena saya terlalu kepikiran gitu loh, jadi kayak putus asa gitu. Sehingga pola tidur terus pola makan saya tuh udah nggak teratur lagi sekarang. Baik Ibu, berarti selain pola tidur Ibu yang terganggu, pola makan Ibu juga terganggu ya Ibu? Ibu tidak berminat lagi untuk makan. Oke Ibu, kalau untuk interaksi sosial Ibu bagaimana? Apakah Ibu masih sering melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitar Ibu? Kalau untuk interaksi sosial sih, saya juga udah nggak minat terus karena perasaan saya sudah putus asa dengan penyakit yang saya derita saat ini. Kenapa Ibu? Kalau boleh tahu, kenapa ada rasa tidak minat yang timbul di hati Ibu selain merasa putus asa itu? Saya merasakan malas gitu mas untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain, dengan masyarakat di sekitar gitu, karena saya udah nggak memiliki semangat lagi untuk bertemu mereka gitu loh. Saya merasa saya tuh sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Oh begitu ya Ibu. Baik Ibu, dari data-data yang udah kita dapatin tadi itu, sepertinya Ibu tuh mengalami
keputusasaan akibat penyakit diabetes yang ibu alami itu tidak sembuh-sembuh, sehingga ibu tuh terlalu memikirkan dan malas banget untuk melakukan interaksi sosial untuk bertemu orang lain. Selain itu, ibu juga mengalami gangguan pola tidur serta gangguan pola makan, yang dimana karena terlalu memikirkan keputusasaan yang ibu rasakan tadi ya ibu. Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keputusasaan yang ibu rasakan. Apakah ibu mau? Ya boleh nurse. Oke ibu. Jadi keputusasaan itu suatu keadaan yang dimana ibu tuh merasa segala sesuatu itu tidak ada yang baik ibu. Nah, jadi ibu tuh merasa tidak bisa lagi menyelesaikan sesuatu masalah yang datang dalam hidup ibu dengan sendirinya. Ibu tuh merasa putus asa akan penyakit yang ibu hadapi ini. Ibu merasa tidak ada harapan lagi, ibu merasa pesimis langsung tentang masa depan ibu. Kalau gitu kira-kira ciri-cirinya bagaimana itu nurse? Baik ibu, tentu saja keputusasaan yang ibu rasakan itu memiliki ciri-ciri ya ibu. Untuk ciri-ciri keputusasaan yang ibu rasakan itu, merasa ibu tuh segala sesuatunya tuh tidak ada yang baik ibu. Ibu merasa pesimis banget dengan hidup ibu. Ibu merasa tidak ada harapan lagi untuk sembuh, padahal masih ada kok bu harapan ibu untuk sembuh itu. Selain itu, ibu merasa tidak bisa lagi menyelesaikan masalah sendiri, merasa putus asa, tidak ada harapan lagi. Ibu merasa untuk apa melanjutkan pengobatan lagi, seperti ibu yang tidak mau minum obat lagi. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri keputusasaan yang ibu rasakan ya ibu. Benar sih nurse, karena sejauh ini juga saya merasakan hal yang kayak nurse sebutin tadi gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi rasa keputusasaan saya ini ya nurse? Nah, maka dari itu ibu, saya di sini akan memberikan ibu sebuah terapi untuk mengatasi rasa keputusasaan yang ibu rasakan ini. Terapi apa itu nurse? Nah, di sini saya akan memberikan ibu sebuah terapi menenangkan. Nah, terapi menenangkan ini bisa menenangkan perasaan-perasaan negatif yang ibu rasakan. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu ibu, kira-kira aspek positif apa yang ada pada diri ibu? Saya sih biasanya sering mendengarkan musik gitu nurse. Wah, ibu sering mendengarkan musik ya ibu. Iya. Kira-kira musik jenis apa ibu yang ibu dengarkan? Saya sih biasanya lebih suka musik klasik ya nurse. Wah, musik klasik ya ibu. Berarti sebelum ibu mengalami penyakit ini atau sesudah ibu mengalami penyakit ini biasanya ibu mendengarkan musik? Sebelum saya terkena penyakit ini kan waktu saya remaja itu saya suka mendengarkan musik klasik gitu loh, jadi kebawa sampai umur segini gitu nurse. Wah, jadi dari remaja ya ibu Iya. senang mendengarkan musik. Iya. Selain mendengarkan musik, apakah ada aspek positif lainnya ibu yang ibu sukai atau ibu senangi? Ada nurse. Oh, ada. Iya. Kalau ada, apa dong bu itu aspek positif lainnya? Selain mendengarkan musik, saya juga suka membaca buku sih. Jadi kayak di usia saya yang segini gitu, saya lebih menyibukkan diri untuk membaca buku gitu. Oh, jadi selain mendengarkan musik, ibu juga melakukan aspek positif lainnya lagi ya ibu, membaca buku. Selain mendengarkan musik dan membaca buku, apakah ada aspek positif lainnya ibu yang ibu dengarkan, yang ibu sukai? Saya rasa tidak ada lagi nurse. Baiklah ibu, bila tidak ada lagi aspek positif ibu, berarti cuma mendengarkan musik dan membaca buku ya ibu. Iya nurse. Baik ibu. Bila tidak ada lagi, saya mau bertanya dari kedua aspek positif yang telah ibu sebutkan tadi, kira-kira yang mana ibu yang paling utama? Kalau yang paling utama sih yang mendengarkan musik nurse. Baik ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi terapi yang akan saya berikan kepada ibu ini ada kaitannya dengan mendengarkan musik ya ibu. Jadi terapi ini ada kaitannya dengan aspek positif ibu, yaitu mendengarkan musik. Emang kaitannya apa nurse? Baiklah ibu, selagi saya mau menjelaskan kaitannya antara terapi menenangkan dengan musik, di sini saya membawa sebuah leaflet untuk ibu yang mungkin bisa ibu baca ya ibu sambil saya jelasin. Ini ibu boleh. Ya baik ibu, saya izin melanjutkan untuk menjelaskan kaitannya terapi menenangkan dengan musik. Jadi kaitannya itu ibu, musik sendiri memiliki kaitan terhadap terapi menenangkan ibu. Musik dapat membuat ibu merasakan ketenangan,
ketenangan hati, pikiran negatif ibu itu bisa tidak ada lagi. Musik juga telah lama dikenal memiliki efek positif untuk kesehatan mental serta fisik manusia. Oleh karena itu, musik mulai banyak digunakan dalam terapi untuk membantu menenangkan apa yang ibu rasakan saat ini. Nah, untuk terapi menenangkan sendiri sudah saya bilang tadi ya ibu, terapi menenangkan itu berkaitan dengan musik. Jadi cara pengaplikasiannya itu dengan menggunakan musik. Karena di sini ibu senang musik klasik, jadi kita akan menggunakan musik klasik ya ibu. Dikarenakan aspek positif ibu juga yang utama itu musik, jadi saling berkaitan gitu ya ibu dan terapi menenangkan. Juga terapi menenangkan itu adalah suatu pendekatan yang menggunakan musik untuk membantu individu mencapai keadaan rileks dan damai. Musik juga memiliki efek positif pada kesehatan mental dan fisik, dan terapi menenangkan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi seperti stres, keputusasaan, kecemasan, pikiran-pikiran negatif yang ibu rasakan, rasa sakit, depresi, gangguan tidur, serta trauma yang ibu hadapi. Hal ini dapat membantu ibu untuk memproses trauma dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Terapi menenangkan sendiri adalah pendekatan yang aman dan efektif untuk membantu seseorang mengatasi berbagai kondisi kesehatan mental dan fisiknya. Musik dapat memiliki efek yang mendalam pada otak dan tubuh ibu dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan ibu. Baiklah ibu, dari penjelasan saya apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ada, Nurse. Oke, bila tidak ada, bagaimana kalau kita mempraktekkan terapi menenangkannya ibu? Boleh, Nurse. Oke, ibu, saya izin untuk mengambil musiknya terlebih dahulu ya ibu. Ibu tunggu sebentar di sini. Iya. Baiklah ibu, di sini saya sudah datang lagi. Jadi di sini kita akan melakukan terapi menenangkan dengan mendengarkan musik ya ibu. Iya, Nurse. Oke, untuk terapinya apakah bisa kita mulai ibu? Bisa, Nurse. Oke, saya di sini izin ya ibu. Nah, baiklah ibu, kita sudah melakukan terapi menenangkan dengan mendengarkan musik ya ibu. Nah, untuk mendengarkan musik ini, kegiatannya bisa ibu lakukan ya ibu. Misalnya, kegiatan mendengarkan musik ini bisa ibu lakukan tiap hari pada pagi hari ya ibu. Bagaimana ibu kalau misalnya kita melakukan terapi menenangkan musik ini tiap pagi? Apakah ibu mau? Iya, boleh, Nurse. Baik, kita akan melakukan terapi menenangkan musik ini tiap pagi ya ibu. Baiklah ibu, setelah kita berbincang-bincang bersama tadi lebih kurang 10 menit dan telah kita lakukan terapi menenangkan dengan mendengarkan musik, bagaimana perasaan ibu saat ini? Apakah lebih baik dari sebelumnya? Apakah saya merasa lebih baik, Nurse? Karena saya merasa lega gitu loh. Sudah menceritakan perasaan saya kepada Nurse gitu. Jadi saya nggak menanggung perasaan ini sendirian lagi. Alhamdulillah, berarti sudah cukup baik ya ibu. Baiklah, alhamdulillah ya ibu, bila perasaan ibu sudah tenang, tidak merasakan rasa gelisah lagi dan rasa putus asa yang ibu rasakan sudah cukup berkurang. Nah, bila perasaan itu datang lagi, ibu bisa melakukan terapi menenangkan, terapi musik tersebut ya ibu. Tapi kita akan tiap pagi kita akan melakukan terapi menenangkan, terapi musik itu ya ibu. Pada pukul 9, bagaimana ibu? Iya, Nurse. Saya Baik. setuju. Baiklah, kita akan melakukan terapi ini ya ibu. Baik ibu, bila ibu sudah setuju, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Sudah tidak ada lagi, Nurse. Oke, bila sudah tidak ada lagi, mungkin besok pagi saya akan datang menemui ibu lagi di ruang rawat inap ini pada pukul 9 sesuai kesepakatan kita tadi. Bagaimana ibu, apakah ibu mau? Ya, mau, Nurse. Baik, bila mau, untuk tempatnya apakah ibu mau di tempat ini atau dilakukan di taman? Kita melakukan terapi menenangkan musiknya. Kayaknya di sini aja ya, karena saya sudah nyaman di sini. Oke, baiklah. Berarti di sini saja ya ibu, besok kita lakukan. Oke, bila sudah tidak ada lagi yang ingin ibu tanyakan, saya juga sudah selesai berbincang-bincang dengan ibu sekali memberikan terapi menenangkan yaitu musik. Saya pamit ya ibu. Terima kasih ibu atas waktunya. Ya, sama-sama, Nurse. Ya, saya pamit ibu. Ya, terima kasih, Nurse. Iya.